Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Sahabat penerobos, hari ini saya akan bawakan satu tema. Tahun 2024 adalah tahun bangkit jadi teranglah. Sebelumnya mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, mari berfirmanlah buat kami, tuntun ajar kami untuk kami melangkah tetap dalam perkenanan Tuhan sepanjang tahun ini. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, bacaan kita dari Yesaya 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, firman Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah. Nah saudara, kita perlu pelajari arti kata bangkit. Bangkit adalah bangun dari apa saudara? Keterpurukan. Dalam hal apa saudara? Kita pelajari di sini, yaitu keterpurukan mungkin di tahun yang lalu dalam masalah ekonomi setelah pandemi saudara mengalami masalah dalam ekonomi, atau dalam rumah tangga saudara ribut terus begitu ya, atau masalah di hati saudara. Kenapa? Mengalami proses antar sesama, mungkin dimaki, direndahkan, dianiaya, gak dianggap, atau bahkan diputus pacar saudara. Dan keterpurukan dalam masalah hubungan dengan Tuhan, mungkin makin jauh hubungan saudara dengan Tuhan. Nah saudara, inilah waktunya saudara bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi terang saudara. Bukan satu hal yang mudah dengan kata-kata saya mau bangkit, tapi untuk saudara sungguh menjadi terang, saudara perlu satu sikap hati mau bangkit ya. Nah saudara, bagian saudara adalah mau bangkit. Berikutnya dikatakan maka terang itu yang akan datang. Jadi bukan karena saudara bisa jadi terang, tidak. Tapi ketika saudara mau bangkit menjadi terang, maka terang itu yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan datang atas saudara, memberi kemampuan untuk saudara bangkit. Ya, nah waktu saudara bangkit tentunya Tuhan datang membawa pemulihan. Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup saudara dan saya. Yaitu ketika Tuhan memulihkan ekonomi yang tadinya terpuruk, Tuhan akan pulihkan ekonomi saudara menjadi orang yang diberkati. Ya, saudara akan menjadi orang yang sangat diberkati. Rumah tangga saudara yang tadinya ribut terus, Tuhan ubahkan menjadi rumah tangga yang harmonis. Dan hati saudara yang tadinya terluka ya saudara ya, banyak terluka. Kenapa? Karena disakiti, direndahkan, dianiaya, gak dianggap, bahkan diputus pacar. Saudara merasa terluka. Tetapi ketika saudara mau bangkit dan Tuhan sendiri datang kepada saudara, maka Tuhan pulihkan hati saudara. Hati saudara akan penuh damai sejahtera dan sukacita. Bahkan saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi bagian saudara dan saya adalah mau bangkit. Dan bukan hanya sekedar mau bangkit. Saudara, kita perlu pelajari ciri-ciri orang yang mau bangkit adalah yang pertama, ia selalu merindukan hadiratnya dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang mau bangkit. Jadi mau bangkit bukan hanya sekedar berkata mau, tapi saudara harus mulai pupuk kerinduan untuk tetap dalam hadiratnya. Jadi kalau ada undangan-undangan hikmat di gereja lokal saudara, yaitu berbicara undangan untuk beribadah kepada Tuhan, saudara pupuk kerinduan untuk datang. Ya, gak perlu disuruh, gak perlu diingetin, gak perlu diteleponin, tapi saudara ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan melalui setiap ibadah yang ada dan selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan dikatakan tidak mengecewakan
Tuhan ya saudara. Nah ini adalah ciri orang yang mau bangkit. Selalu rindukan hadiratnya dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mau bangkit adalah orang yang mau digembalakan atau dimuridkan. Artinya mau tertanam di gereja lokal saudara. Ketika saudara tertanam tentunya tidak lepas daripada yang namanya proses. Waktu saudara tertanam disitulah saudara akan diproses, dibentuk, diasah. Dan saudara lebih lagi diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui fasilitas-fasilitas yang ada di gereja lokal. Yang diperlukan adalah saudara mau ambil bagian di dalamnya, mau digembalakan. Artinya kalau salah diingetin ya, kalau saudara nggak lurus dilurusin. Waktu saudara mungkin keraskan hati saudara, saudara dihajar sama Tuhan, saudara mau terima. Waktu saudara bebal disesat sama Tuhan, saudara nggak marah. Saudara mau diproses, mau dibentuk susukannya Tuhan. Nah seringkali banyak orang cuma bisa nyanyi sambil joget-joget ya. Suka-sukamu Tuhan begitu. Tapi waktu diproses nggak terima, marah, kecewa, sakit hati. Gak boleh demikian saudara, tetaplah di dalam jalurnya Tuhan. Jadi dikatakan seorang yang mau bangkit adalah orang yang mau digembalakan dan dimuridkan. Dimuridkan artinya mau belajar seperti seorang murid. Seorang murid tentunya ketika mendaftar di sebuah sekolah maka ia harus mulai masuk sekolah saudara. Dan ada beberapa mata pelajaran di sekolahnya. Tentunya dia harus ikutin semua. Seorang murid gak bisa milih, gak mau ikut matematika dan bahasa Inggris repot, ribet, susah ya. Gak bisa, pastinya gak bakal bisa lulus ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi diperlukan adalah mau dimuridkan, mau belajar. Dengar apa kata guru, catat, dan kalau ujian pelajari lagi dan lakukan atau jawab seperti apa yang sudah dipelajari begitu ya. Kalau saudara adalah orangnya murid yang baik, murid yang mau belajar, murid yang mengikuti ujian, dan murid yang selalu mendapat nilai terbaik. Saya percaya seorang murid akan mendapat jalur khusus ya. Kalau dari SMA nilainya selalu bagus, maka dia mendapat jalur undangan khusus yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa dites lagi begitu ya. Jadi bagaimana saudara? Untuk bisa sampai ke titik itu tentunya harus jadi murid yang excellent atau murid yang baik. Nah sesungguhnya saudara bisa memperoleh pengertian tentang hal yang rohani gak jauh dari demikian saudara. Jadilah seorang murid yang baik ketika saudara mengambil keputusan tertanam di gereja lokal. Saudara membuat kartu keanggotaan jemaat, saat itu beri diri saudara dimuridkan. Saudara tertanam, saudara belajar ikuti aktivitas gereja lokal, dengar firman Tuhan, catat, renungkan dan praktekkan pada setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan saya percaya, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 10 perikop di atasnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Waktu dianiaya disitulah kesempatan saudara praktekkan setiap firman yang saudara sudah pelajari. Nah ujian itu kalau saudara bisa menyelesaikan dengan tepat, saudara akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah saudara, itu yang membuat iman kita makin bertumbuh, iman kita makin dewasa. Kalau saudara tekun pasti menghasilkan buah. Yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Buah yang matang diperoleh kalau saudara tekun. Seperti sebuah pohon yang ditanam di depan rumah saudara, biarkan pohon itu terus ditanam, maka pohon itu dikasih pupuk, disiramin. Bahkan kalau saya beli pohon mangga, tukang pohon mangga bilang gini, coba Bu ambil pisau sampai di rumah dicacah-cacah batangnya gitu ya, supaya tumbuh tunasnya. Ternyata betul juga ya, bahwa harus dianiaya dulu tuh pohon, baru tumbuh buahnya, tumbuh tunas dan akhirnya menghasilkan buah. Nah begitulah saudara, harus tertanam. Kalau dikatakan dalam Mazmur ke-92 ayat ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, saudara katakan ayat 14 dan 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahkan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya saudara, itu janji Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Allah, mereka yang terus ditanam dan diberi pupuk, disirami dengan kebenaran firman Tuhan dan mengalami proses aniaya. Praktekkan setiap kebenarannya didapat, imannya pasti bertumbuh. Kalau tekun saja saudara, waktu diproses saudara tetap datang sama Tuhan, firman akan ngelurusin jalan saudara. Firman akan ngebenerin saudara yang mulai menyimpang, dilurusin lagi. Dan saudara waktu ditegur punya respon seperti Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, orang yang kukasih ku tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ini yang Tuhan mau. Kalau ditegur terima teguran, rela terima teguran dan bertobat. Saya percaya kalau saudara adalah orangnya, maka saudara akan makin hari makin bertumbuh dan mengenal akan Tuhan. Dan kita akan berkata bahwa ikut Tuhan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Bertambah-tambah dalamnya cinta kita kepada Tuhan. Karena justru di setiap proses kau akan lihat kemuliaannya. Di setiap proses kau lihat pertolongannya. Di setiap proses kau akan lihat betapa hebatnya Tuhan menolong saudara dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu jangan pernah lari dari prosesmu. Hadapi setiap proses, bertekun di dalamnya, belajar praktekkan setiap firman, dan engkau pasti akan bertumbuh. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Jadi yang dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, kita akan semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Makin tua makin banyak pengenalan Tuhan. Saudara akan semakin cinta kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, yang ketiga adalah ciri orang yang mau bangkit adalah mau terima teguran dan nasihat dengan rendah hati. Miliki sikap yang rendah hati. Rendah hati artinya mau terima proses, mau ditegur, mau diberi nasihat. Maka firman Tuhan katakan Amsal 9 ayat 8 dan 9. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Iya, dikatakan kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihi. Kenapa? Karena seorang bijak adalah seorang yang mau melakukan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Seorang bijak akan praktekkan firman Tuhan itu. Maka kalau dikecam dia nggak akan balas. Tapi dikatakan dia akan mengasihi orang yang mengecamnya. Ia akan memberkati ketika dia dimaki. Dia akan tetap menjawab dengan ramah ketika ia difitnah. Dia akan mengucap syukur ketika direndahkan. Karena Tuhan beri kesempatan untuk ia ditinggikan. Nah, seorang yang bijak adalah seorang yang demikian. Jadi dikata beri orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Mau terima nasihat, gak marah kalau diberi nasihat saudara. Hendaklah saudara adalah orang yang demikian rendah hati. Mau terima teguran dan nasihat. Saudara mendapat teguran karena saudara tentunya dikasih dan diperdulikan. Kalau saudara gak pernah terima teguran ketika saudara salah, berarti saudara sedang diabaikan. Jadi bersyukur kalau ada yang masih menegur saudara. Nah saudara, yang keempat, saudara harus berjuang untuk memperbaiki diri dengan mengikuti teladan Yesus. Bagaimana saudara telah tahu teladan Yesus kalau saudara nggak mau belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Mengenal bagaimana petunjuk yang Tuhan berikan. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, Tuhan Yesus meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Yesus turun ke muka bumi memberi teladan buat kita. Apa yang kita harus lakukan dikala kita mengalami situasi seperti yang Tuhan Yesus sudah alami. Jadi oleh karena itu saudara terus belajar dan belajar jadi murid yang baik sampai engkau semakin disempurnakan. Seorang murid yang belajar dari SD, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, ya, kuliah S1, S2, S3 sampai saudara jadi seorang profesor. Nah, jadi belajar itu perlu tekun. Seorang anak SD gak mau lanjut sekolah, gak mungkin bisa sampai ke level SMA.
Jadi saudaranya perlu jalani saja setiap prosesmu. Dan percayalah janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kau dicobai, Tuhan akan beri jalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. Jadi apa sulitnya saudara? Engkau hanya perlu sikap rendah hati, belajar seperti Tuhan Yesus. Dikatakan Filipi 2, ia tidak mengambil kesetaranya sebagai Allah, sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan saudara perhatikan Filipi 2 ayat 9. Oleh sebab itu ia ditinggikan lebih dari segala nama. Kalau saudara mau ditinggikan, saudara milikilah sikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Gak apa-apa. Mau diapain aja gak apa-apa. Rela terima prosesnya. Rela menerima teguran dan nasihat. Rela saudara. Saudara harus percaya sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar kata percaya. Tapi percaya artinya saudara yakin hidup saudara dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi semua atas izin Tuhan karena saya sudah berdoa. Maka kenapa dikatakan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya kalau kau berdoa, Tuhan taruhkan di hatimu satu keyakinan, apapun yang terjadi ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Setiap kejadian kau alami ada pembelajaran yang Tuhan berikan buat saudara. Amsal 16 ayat 4 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kalau ada proses-proses saudara hadapi, ada tujuan-tujuan Tuhan. Dan kita percaya tujuan Tuhan adalah memberi damai dan hari depan bagimu yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu, catat saudara. Tidak pernah Tuhan punya tujuan mencelakakan saudara, tidak, sekalipun tidak. Dia yang sudah mengorbankan nyawanya sedemikian rupa untuk nyelamatin kita. Masakan dia mau menjebloskan kita ke api neraka? Tidak. Api neraka tidak dibuat untuk manusia, tapi untuk iblis. Tapi kenapa banyak manusia akhirnya jatuh? Karena mereka lebih mau ikut iblis daripada ikut Tuhan. Bagaimana tahu saudara ikut iblis? Setiap keputusan yang saudara ambil, kalau membuat saudara semangat, tambah rajin, tambah cinta Tuhan, melayani mak Tuhan makin berkobar-kobar, berarti keputusanmu benar. Tapi kalau keputusanmu membawa dampak, engkau jadi tidak semangat, engkau tidak mempunyai damai sejahtera, dan engkau mulai mengurangi, mulai menjauh, engkau mulai tinggalkan pelayanan, engkau mulai pergi dan pindah. Saudara, saya mau katakan, keputusanmu tidak berasal dari Tuhan. Karena dikatakan jelas dalam Galatia 5 ayat 7. Dulu kau berlomba dengan baik, sekarang kau tidak melakukan, yang membuat engkau tidak melakukan bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Jadi saudara, inilah yang saudara perlu perhatikan hari-hari ini. Saudara sadar. Kita ada di penghujung akhir zaman. Hari H sudah semakin dekat dibanding tahun sebelumnya. Kita ada di tahun yang baru. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Saya percaya tidak kebetulan kalau hari-hari ini marak film siksa neraka, saudara. Saya nonton, saudara. Karena apa? Ketika saya membaca buku tentang orang-orang yang dibawa ke neraka dan dia menyaksikannya dalam bentuk buku dan traktat, saya tobat. Saya bilang, Tuhan, gak apa-apa saya diapa-apain. Asal aku tetap datang kepada Tuhan. Asal aku tetap melayani Tuhan. Asal aku tetap beribadah kepada Tuhan. Aku mau maju terus. Aku mau bertekun. Aku mau masuk surga, Tuhan. Aku mau rapture. Dan ketika saya melihat film itu, saya bilang sama anak saya, jangan sampai masuk neraka. Penyiksaan yang tidak ada hentinya. Penyiksaan yang tidak ada habisnya di sana. Oleh karena itu hati-hati. Yang pertama adalah mulut kita. Perkataan kita. Harus kita jaga, saudara. Karena Tuhan berkata mati hidupmu ditentukan oleh lidah.
Barang siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Dan apa yang diucapkan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena perkataanmu kau dibenarkan, karena perkataanmu kau dihukum. Karena dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2. Apa yang keluar dari perkataanmu itu akan mengendalikan seluruh tubuhmu. Jadi oleh karena itu saudara, hati-hati hari-hari ini kita masih menginjak di awal tahun. Saudara belajar hati-hati dalam berkata-kata. Diam adalah emas. Lebih baik diam daripada perkataan kita salah, saudara. Nah, kita mau belajar hari-hari ini untuk saudara perhatikan dirimu dengan seksama bagaimana kau hidup. Jangan hidup seperti orang bodoh, tapi hiduplah sebagaimana orang arif. Hidup sebagaimana teladan Yesus. Nah saudara, kita harus berjuang untuk memperbaiki diri saudara dan saya untuk mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya saudara, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara ingat, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya saudara, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Mereka yang terus bertekun di dalam ibadah. Mereka yang terus mencari Tuhan. Mereka yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali gak pernah takut badai. Badai bagi burung Raja Wali ada kesempatan untuk ia terbang lebih tinggi lagi. Saudara, mungkin hari ini di depanmu ada badai. Badai bicara masalahmu. Badai bicara kehidupanmu. Hari ini kau menghadapi badai. Tapi saudara dengar, saya mau katakan kau adalah burung Raja Wali yang tidak pernah takut badai. Kita bukan burung emprit. Burung emprit itu kena angin nyungsep saudara. Tapi saudara saya, kita burung Raja Wali. Dan Tuhan berjanji, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan berlari dan tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya menikmati ini semua saudara. Saya mengalami ketika saya terus bertekun di dalam ibadah. Saya terus menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Saya boleh melihat sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaan saya jalani, Tuhan selalu beri kekuatan untuk saya tetap semangat. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Ketika saya lelah, saya hanya perlu datang sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan. Seperti janjinya dalam Yesaya 40 ayat 29. Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Jadi kalau lelah datang sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Tuhan tambahkan semangat buat saudara. Bukan malah aduh gak bisa datang, maaf capek. Salah rumus ya saudara ya. Banyak orang salah rumus. Kenapa? Karena mereka tidak belajar sehingga mereka gak mengerti, sehingga mereka tidak tahu. Jadi oleh karena itu seperti dikatakan Hosea 6 ayat ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di mana saudara mengenal Tuhan? Tentunya pertama saudara harus belajar kenali Tuhan. Kedua, praktek saudara akan kenali Tuhan secara pribadi. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan hanya didapat ketika saudara mau belajar, mau menghadapi proses dengan tetap berpegang pada perintah ketetapannya. Kau akan kenali kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan dan pertolongan Tuhan ketika engkau mau belajar dan mempraktikkan setiap apa yang saudara pelajari. Jadi oleh karena itu saudara kenali Tuhan di setiap prosesmu. Ketika terang itu datang dikatakan maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atas saudara dan saya. Kemuliaan akan dinyatakan kepada kita seperti dikatakan di Yesaya 60 ayat 3.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Janji Tuhan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ketika engkau menjadi terang, bukan karena kita, tapi terang itu datang kepada saudara, maka bangsa-bangsa akan melihat kepada terangmu. Bahkan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit atasmu, saudara. Kenapa? Karena Yesaya 60 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, dikatakan kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Saudara, jangan heran kalau tahun ini dikatakan kegelapan akan menutupi bumi. Bukan hanya Indonesia, bumi arti bicara dunia. Dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi engkau, saudara dan saya mau bangkit, Tuhan punya janji. Maka terang itu Tuhan akan datang padamu sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Sehingga banyak orang akan datang kepada saudara. Karena ada terang di dalam hidupmu. Karena engkau berbeda dengan dunia. Orang sedih, saudara bersuka cita. Orang gak punya apa-apa, saudara diberkati luar biasa. Ada amin, saudara? Kalau saudara mau menikmati ini, mari ambil keputusan untuk kau mau bangkit. Yaitu rindukan hadiratnya, nanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita terus mau belajar. Karena kita ada di tahun ini adalah tahun saudara bangkit menjadi teranglah. Bukan karena saudara, engkau hanya perlu mau bangkit, maka terang itu akan datang. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Tahun ini adalah tahun kelimpahan, tahun ini adalah tahun sukacita, tahun ini adalah tahun di mana saudara banyak akan mengalami kekejutan-kekejutan. Kekejutan yang kau terima adalah kekejutan yang wow, yang buat saudara terkagum, terpesona sama Tuhan. Atau kekejutan yang wow membuat saudara semakin terpuruk, hancur dan binasa. Keputusan di tangan saudara, jangan salah pilih. Tuhan berkata pilih. Kematian atau kehidupan, kutuk atau berkat. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan seluruh isi rumahmu hidup. Caranya dikatakan ulang 30 ayat ke-20. Kasih Tuhan Allahmu. Dengar suaranya dan berpautlah kepadanya. Maka engkau sedang memilih jalan kehidupan. Demikian sahabat penerobos, biarlah engkau tidak salah memilih di tahun ini. Kita masih menginjak di awal tahun. Biarlah ini adalah saat yang baik memutuskan segala sesuatu yang baik. Agar sepanjang tahun ini kau akan melihat terang Tuhan akan menguasai hidupmu. Terang Tuhan akan membuat engkau nyata dalam kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ambil keputusan untuk bangkit dengan cara mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan nantikanlah Tuhan. Maka Tuhan yang akan memampukan saudara untuk menjadi terang. Sehingga hidup saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Dan itu akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Saudara akan menjadi saksinya. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau belum mengerti tentang hal ini. Tapi ketika mendengar firman Tuhan ini, ambil keputusan saya mau bangkit dengan respon seperti tadi yang sudah kita pelajari. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan ya Tuhan, kami mau ambil keputusan di awal tahun ini untuk kami bangkit Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan dengan bukan hanya perkataan tapi dengan perbuatan. Dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bukan kami tapi terang-Mu yang akan datang menguasai hidup kami. Dan memampukan kami berbeda dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami terus saudara nantikan jadilah penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara catat nomor di bawah ini dan saya akan kasih link kepada saudara yang sungguh-sungguh rindu mau belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.